Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Aditya Nugraha dari kelas Ikom A reguler tepatnya dengan NIM 50717 ya 11 11 70 063 terserah. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang komponen komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri adalah komunikasi yang disalurkan melalui media massa secara singkatnya, atau komunikasi yang sifatnya general. Kemudian kalau kita bicara komponen itu sendiri, komponen komunikasi massa terdiri dari komunikan, pesan, media, halayak, gatekeeper, dan efek. Ya, bisa dikatakan juga hampir sama dengan komponen komunikasi antar pribadi. Yang membedakan adalah bahwa pada komunikasi antar pribadi tidak ada yang dinamakan gatekeepers. Kemudian sifat dari komunikasi massa, ya sekali lagi sifatnya itu general atau berorientasi pada halayak yang sangat luas. Baik, saya langsung bahas satu persatu. Dimulai dari komunikan atau biasa disebut source, sumber. Komunikan di sini adalah lembaga yang berorientasi pada media massa. Lembaga yang berorientasi pada media massa yang sifatnya itu bisnis, karena biaya produksi dari media massa itu sendiri sangatlah besar. Jadi mau tidak mau, pengelolaan terbaik untuk media massa sendiri dilakukan oleh para pemilik modal. Nah, kemudian ya meskipun sebenarnya ada beberapa media massa yang dikelola oleh pemerintah, misal TVRI, LLI, dan sebagainya. Cuma akan sangat berbeda atau sangat kontras perbedaannya antara media massa yang dikelola oleh swasta dengan negeri. Ya, kita ambil contoh media massa yang dikelola oleh Transmedia, semisal Trans TV, dan dibandingkan dengan media yang dikelola oleh pemerintah, semisal TVRI. Ya, ada perbedaan mencolok dimulai dari kualitas konten dan sebagainya, meskipun saya juga tidak paham bagaimana orientasi media dalam pemerintahan dan tidak punya maksud untuk bahwa ini yang lebih baik atau tidak ya, tapi faktanya begitu. Kemudian dalam persaingan antara media massa ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kredibilitas media. Kredibilitas media itu berbicara tentang kepercayaan halayak kepada media, atau bagaimana media massa itu menjadi sebuah sumber terpercaya. Kemudian kedua adalah daya tarik media. Daya tarik media ini bisa dikatakan sebagai hal apa yang membedakan antara media yang satu dengan media yang lainnya. Kita ambil contoh seperti yang paling media massa berbasis internet antara Opini ID dengan Mojok.co. Pada Opini ID, konten atau artikel yang diberikan adalah artikel yang membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada society, sedangkan artikel yang disajikan oleh Mojok.co adalah artikel yang bersifat ringan, yang mana bisa diketahui bahwa target pasarnya adalah halayak kaula muda. Kemudian pesan pada media massa, komunikasi massa adalah materi atau hal-hal yang
ingin disampaikan suatu media kepada khalayak. Pesan media komunikasi massa memiliki 3 ciri. Yang pertama, publicly, yaitu pesan disampaikan secara terbuka dan luas. Kemudian kedua adalah rapid atau pesan komunikasi massa yang disampaikan yang dikemas secara cepat dan simultan. Dan ketiga adalah transient atau pesan komunikasi massa yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, kemudian dari pesan kita beralih ke media massa itu sendiri atau channel atau tempat di mana pesan itu dikelola dan disebarluaskan. Dalam komunikasi massa, lembaga yang berorientasi media ini menyampaikan pesannya melalui teknologi dan bidang-bidang tertentu. Saya bercontoh dengan media massa yang berorientasi pada percetakan, maka media yang ia gunakan adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Sedang media itu sendiri terbagi atas 3 hal. Pertama, media cetak, kemudian kedua media elektronik, dan ketiga adalah media berbasis internet atau media digital atau media, ya saya tidak tahu juga media apa nih, karena posisinya agak rancu. Maksud saya, apakah media sosial itu bisa dikatakan media digital, saya juga tidak paham. Nah, bicara tentang, kembali lagi tentang media cetak. Media cetak kan sudah saya jelaskan bahwa media cetak ada koran, tabloid, majalah, dan sebagainya. Sedang media elektronik ada TV, radio, film, dan sebagainya. Kemudian media digital ini yang agak pusing sebenarnya. Ya, yang saya tahu ada portal berita. Saya tidak tahu YouTube itu masuk atau tidak. Kemudian ada apa lagi? podcast kayaknya bisa masuk. Oke. Dari channel kan komunikan memiliki pesan yang disalurkan melalui channel kepada halayak. Nah, kita menuju ke halayak. Halayak ini adalah orang-orang atau para penerima pesan komunikasi massa. Ciri dari halayak itu menurut Wright, pertama, sifatnya besar, large. Kemudian kedua, sifatnya heterogen atau dari berbagai kalangan serta suku serta ras, ataupun dari berbagai kalangan sosial. Dan yang ketiga ada anonim atau halayak di sini itu pada dasarnya tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak berinteraksi dengan satu dan yang lainnya. Meskipun sebenarnya pada media digital mereka itu saling berinteraksi, dan saya juga tidak paham bagaimana, tapi itu definisi dari Wright, dan saya rasa itu sesuatu yang sudah dia riset mungkin sebelumnya. Oke, kemudian dalam proses pembuatan konten seorang komunikator atau dalam hal ini lembaga media kepada khalayak, untuk khalayak, dari sana itu terbagi
tiga segmen atau tiga golongan orang dalam menyikapi konten yang diberikan oleh media. Pertama, golongan atau segmen orang buta huruf yang mungkin secara harfiah ataupun tidak, yaitu orang-orang buta huruf ini adalah orang-orang yang hanya sekedar menganggap media massa itu sebagai hiburan semata. Kemudian segmen kedua adalah pragmatis. Pragmatis di sini adalah orang-orang yang memanfaatkan konten atau isi berita dari media massa demi kepentingan pribadi. Ya, apakah untuk sebagai menguatkan status sosialnya dan sebagainya. Kemudian segmen ketiga adalah segmen orang-orang intelektual, yaitu orang-orang yang berpendidikan, yang menganggap serius atau yang membaca secara teliti hal-hal yang diberitakan oleh media massa. Nah, dalam proses halayak menerima pesan dari sumber, terdapat filterasi atau penyaringan yang dilakukan oleh halayak itu sendiri. Hal ini dibedakan atas beberapa hal, semisal faktor psikologi, faktor lingkungan, faktor fisik dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat kesimpulan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu berbeda, karena media komunikasi massa kan sifatnya general, artinya tidak semata satu tempat saja. Dan masalahnya adalah setiap individu itu memiliki tempat atau daerah yang berbeda-beda, baik itu secara internal ataupun eksternal. Dan kemudian selanjutnya adalah gatekeeper. Gatekeeper ini adalah penyunting, atau bisa dikatakan juga orang-orang yang orang-orang yang merevisi hal-hal yang boleh diberitakan atau disampaikan kepada khalayak. Semisal di portal berita ada redaktur misalkan dan lain sebagainya. Intinya dia ini yang memilah, lebih tepatnya memilah konten sebelum diberitakan atau sebelum disampaikan kepada khalayak. Dan terakhir ada efek. Efek di sini adalah hal yang ditimbulkan setelah khalayak, atau dampak yang ditimbulkan setelah khalayak menerima pesan atau konten yang disampaikan oleh media massa itu sendiri. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, ya tentu saja itu berasal dari saya dan minta maaf sebelumnya. Saya Tirta, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.